oh edan kowe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di channel. Salam sehat, salam sejahtera, salam budaya bagi kita semua. Bagaimana kabarnya guys? Semoga panjenengan semuanya baik-baik dan lancar semuanya. Maaf ya guys, ini sementara lama tidak membuat video ya, dikarenakan ada kesibukan ya. Mumpung longgar, saya ingin buat sebuah konten ini semoga bermanfaat buat panjenengan, terutama bagi para teman-teman dalang terutama yang pemula ya, atau penggemar wayang yang pemula. Di sini saya ingin buat sebuah konten, yaitu cara menyambung gapit wayang sungu buli, kerbo buli, atau bisa dikatakan penyu. Banyak yang minta ke saya supaya membuat bagaimana cara menyambung gapit, tapi ini penyambungannya ala DG Channel ya. Ini penyambungannya murah, tidak ribet, terutama pokoknya hanya untuk kaum mending ya. Kalau yang sing dalang kondang atau uang berduit ya pasti nggak mau ya gapit kok sambungan. Ini hanya untuk mengantisipasi di saat kita kesulitan mencari gapit, delalah gapit ini patah. Karena penyu itu kan, atau sungu tanduk kerbau itu kan, selain mahal juga ada kelemahannya. Kelemahannya kalau posisi kita kalau tidak tahu teknik memegang wayang atau sabutan wayang, pasti nanti akan patah. Dan itu harganya juga mahal dan agak susah mencari gapit. Banyak gapit alternatif ya, seperti fiber yang menyerupai bule. Kalau kita tidak tahu jarak 5 meter gitu, kita tidak tahu itu bule atau fiber. Terus ada lagi yang dari penjalin, ada lagi yang dari bambu, ada lagi yang dari penjalin atau rotan ya. Saya kira panjenengan sudah tahu semuanya itu ya. Nah, cara penyambungan gapit ini hanya untuk sementara ya, untuk sementara dan keadaan darurat. Penyambungannya itu ada beberapa cara sebenarnya. Kalau kita mau ribet lagi, gelem ngebur dan lain sebagainya, nanti dipaku pakai paku seperti aluminium atau paku tembak, terserah. Tapi kalau paku tembak nggak bisa roto ya. Tapi kalau untuk penyambungan yang dari pabrik atau dari pembuatnya, itu biasanya dikasih seperti paku aluminium. Itu sambungannya kayak gitu. Kalau tidak dilem. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang cara penyambungan yang rapi, kuat, dan awet. Kebanyakan cara nyambung gapit wayang, akakai yang saya tahu itu kadang asal-asalan. Ada yang pakai, kalau ini patah disambung pakai selang putih itu. Kalau tidak nanti pakai rapia, agak rapi sedikit pakai benang bangunan putih itu. Pokoknya petaran supaya menjadi satu lagi. Saya ingin berbagi ilmu tentang cara menyambung gapit yang rapi, rajin, kuat, dan awet. Ilmu itu sebenarnya ilmu keluarga ya. Saya tahu dari bapak juga, almarhum Pak D, juga om, mas, kakak saya, itu cara nyambung gapit kayak gitu. Itu murah meriah, panjang semuanya pasti bisa, dan itu kuat. Saya pernah menyambung gapit itu bagian bawah itu pecah menjadi 6 bagian. Ini cuma sekitar panjangnya sekitar 7 atau 8 cm itu pecah menjadi 6 bagian. Itu saya sambung kuat dan sampai sekarang saya kira masih kuat. Dan itu bagian wayang sikil ya. Itu sikil itu kan rawan juga ya, bagian rawan karena kadang adalah itu buto. Itu untuk koprol itu kan, kalau kita tidak
punya trik khusus, itu kan kadang kita nanti kadang nanti patah. Nanti next videonya nanti saya tak rembuk masalah kelemahan dan kelebihan gapit ya, dan harganya. Di sini saya hanya ingin cara menyambung gapit. Menyambung gapit murah meriah ini hanya untuk kaum mending, dalam arti kaum yang atau teman-teman yang duitnya tipis atau langka cari gapit buli. Nek kanggone sing dalam pondang atau sing laris pasti ya isin ya nganggo sambungan. Sebenarnya itu ora ketara jane, ora ketara. Itu sambungan atau tidak. Gitu ya, coba kita mulai cara nyambung gapit dan bahan-bahannya kita siapkan. Oke. Ini sudah saya siapkan gapit. Ini gapit bekas ya. Cuma untuk tutorial saja. Ini gapit semu kerbau bule atau bisa disebut dengan penyu. Nah, ini seumpama ini patahnya ini dipotong gini ya. Potong pedang miring atau ngiris tempe. Nah, ini bisa digergaji, bisa dipakai peso, terserah. Pokoknya intinya gini intinya. Nah, ini yang ini. Nah, ini nanti gini ngelete. Yang pasti sing ya apa yang dalam harus pas dalam, yang luar harus luar. Ini gapitnya gini. Terus alat-alat apa saja yang kita gunakan? Ini yang kita gunakan. Satu, benang. Usahakan benang itu merah biar sesuai dengan warna daripada gapit. Dari kejauhan nanti tidak kelihatan. Terus malam ini biasanya untuk batik jari atau baju korek. Ini gergaji untuk motong, dan ini udah lem Alteco. Nah, ini murah, lem Alteco berapa sih, paling 7 ribuan. Saya kira untuk teman-teman cari ini oke lah nenggon penjual wayang atau counter wayang itu ada. Kalau benang itu pasti semuanya pasti tahu. Oke, kita mulai ya. Yuk. Nah, ini guys, ini kita siapkan lem untuk ngelet ke potongan ini. Nanti potongan usahakan gini ya, ngiris tempe atau medang miring gini ya. Nah, nanti motongnya pokoknya carane supaya iki ora sudo keh-keh, karena kalau kita potong pasti ini lekuannya pasti nanti akan turun gini ya. Pokoknya carane medang miringnya kuat. Ini kita lem. Kita tekan gini aja, kira-kira 1 atau 2 menit. Kita tunggu ya. Ini udah melekat menjadi satu. Kita taruh dulu biar agak kuat, sambil kita menyiapkan benang merah. Nah, benang 4 ini benang 1 dijadikan 4. Intinya secukupnya, kira-kira bisa menutupi sambungan tadi untuk menguatkan sambungan. Nah, sebelum kita tempelkan ke gapit, kita siapkan dulu malam ini fungsinya untuk menguatkan benang. Kita bakar saat cukup wis, penting meleleh ini. Nah, ini supaya malam ini kelet dengan benang ini. Nah, jangan pakai lilin ya, lilin itu lain, bahannya lain. Kalau ini menguatkan benang, kalau ini tidak. Hampir sama kan, lilin dengan ini hampir sama. Kadang-kadang saya pernah memakai lilin itu malah lunyu, karena ini kalau dikasih malam ini agak keset juga kuat. Nah, setelah ini baru kita kaitkan atau kita tempelkan untuk menutupi sambungan ini. Nah, gini guys.
Kita putar-putar di ukel basa Jawa ini dugal, basa Indonesia iki apa radong. Nah, ini paling ujung. Nah, ini supaya rapi. Intinya kita rapi aja, menutupi ya. Pelan-pelan. Kalau kita nyambungnya benang ini tanpa ada malam, nanti tidak akan kuat dan itu akan lunyu. Kalau ini enggak lunyu, harus usahakan pakai malam ya, karena ini kalau gini sudah kelet, ini ada lengket di gapit, jadi nggak akan lari kemana-mana benangnya ini. Kita putar terus untuk menutupi yang patah ini, sambungannya ini kita tutup terus. Ini hanya untuk sementara dan khusus untuk kaum minimalis seperti saya. Soalnya gapit segini itu ya regane sudah 200-an guys, 200.000, dan ini gampang patah juga kalau kita tidak tahu cara merawat dan cara memegang gapit. Nah, ini sudah nyampe ujung, kita putar gini. Nah, kita tali menjadi satu. Ini yang ini bagian palingan. Ini sudah kita potong. Aduh. Nah, nanti jadinya gini. Sebenarnya udah kuat, kayak gini udah kuat. Tapi untuk lebih menguatkan lagi, kita kasih lem Alteco. Tapi usahakan panjangnya ngasih lem Alteco, jangan di bawah muka lo ya, karena nanti akan mengeluarkan asap ini. Asap ini perih neng lipat, tuh, ini. Dilumuri pakai Alteco. Nah, jadinya nanti gini. Nah, udah cukup ini, udah selesai. Ini udah kuatnya minta ampun. Kita tunggu aja beberapa menit untuk mengeringkan lemnya. Nah, ini guys, ini udah kering. Jadinya begini. Ini kuat banget loh. Ini kuat dan ini rapi. Ini dari kejauhan tidak akan kelihatan kalau kita nanti kalau ini sudah menempel menjadi satu ke wayang, ini udah nggak kelihatan dari jarak kira-kira 5 meter atau 7 meter lah, udah nggak kelihatan. Nah, itu tadi guys, tutorial atau cara menyambung gapit sungu atau penyu. Itu bisa diterapkan ke gapit dengan bahan apapun. Bisa diterapkan ke gapit secang, kayu secang, ke gapit bambu atau penjalin, atau fiber sekalipun bisa. Dan itu kuat dan tahan lama. Saya membuktikan sendiri, karena saya sendiri kan daripada beli gapit, kalau memang ini masih bisa digunakan, ngapain beli gapit, karena gapit itu kan mahal ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh keluarga saya, termasuk almarhum Pak Mantop juga pernah membuktikan cara penyambungan kayak gitu. Ngerti nih guys, video tentang cara penyambungan gapit. Next time videonya kita ngerempuk tentang kelemahan dan kelebihan gapit diantara gapit-gapit yang ada. Dan terima kasih matur nuwun, kalau ada salah mohon maaf. Sukses buat panjenengan semuanya, lancar semuanya. Kita ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.